wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Guru Pengampu Mapel Bahasa Indonesia kelas 12, Ibu Binti Setiawati, dan teman-teman kelas 12-3 yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Sonya Kapitan sebagai moderator, M. Aldi Hasan Rofi'i sebagai penyampai materi pengertian esai, Mirna Liviana Putri sebagai penyampai materi tentang ciri-ciri esai, Anggun Novalia yang akan menyampaikan materi mengenai struktur esai, Ananta Hisham Sarif yang akan menyampaikan materi mengenai kaidah pembahasan esai, dan yang terakhir Puji Ayu Lestari yang akan menyampaikan perbedaan kritik sastra dengan esai. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi esai. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian esai. 1. Menurut Suharyanto, esai adalah karangan yang bersifat subjektif, di mana penulis mengemukakan pandangan, pendapat atau refleksinya terhadap suatu masalah yang bebas tanpa terikat kaidah yang baku. 2. Menurut Guru Siraf, esai adalah tulisan singkat yang mengupas suatu tema tertentu dari sudut pandang penulisnya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan mengajak pembaca untuk berpikir terhadap topik yang dibahas. 3. Menurut Robert Scholes, esai adalah karya tulis yang menggabungkan antara seni dan fakta, di mana penulis mengemukakan gagasan secara sistematis, tetapi tetap menggunakan bahasa yang menarik dan personal. Jadi poin selanjutnya yaitu ciri-ciri dari esai. Esai memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu berbentuk prosa. Esai ditulis dalam bentuk prosa, yaitu paparan yang dapat diwujudkan dalam beberapa paragraf, bukan puisi atau prosa fiktif. Ciri yang kedua yaitu singkat. Esai ditulis secara singkat sehingga dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Ciri yang ketiga yaitu esai bersifat personal. Esai merupakan tulisan personal yang subjektif, berisi pandangan, pemikiran, dan sikap penulis terhadap suatu hal. Kemudian ciri yang keempat yaitu esai tidak utuh. Esai dapat dikatakan tidak utuh karena esai tidak membahas semua aspek, melainkan hanya memilih segi-segi yang penting dan menarik. Kemudian ciri yang kelima yaitu memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai memiliki ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan penulis lain seperti gaya bahasanya atau pilihan katanya. Kemudian ciri yang keenam yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, padat, tepat sasaran, serta masuk akal. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu tidak banyak menggunakan perumpamaan atau kiasan. Poin selanjutnya adalah struktur esai. Struktur esai dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan, berisi tentang pengantar atau latar belakang informasi subjek bahasan. Yang kedua, isi, berisi tentang penjabaran secara terperinci mengenai topik atau tema. Yang ketiga, penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan esai. Poin selanjutnya adalah kaidah kebahasaan esai. Kaidah kebahasaan esai dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menggunakan kata baku yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia dan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif dengan susunan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan yang jelas dan dapat masuk di akal. Yang ketiga, tidak menggunakan kalimat perumpamaan atau kiasan. Poin selanjutnya yaitu perbedaan kritik sastra dan esai. Kritik sastra adalah tulisan yang berisi tanggapan atau pendapat seseorang yang disertai dengan pertimbangan baik atau buruk sebuah karya tersebut. Sedangkan esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah menurut pandangan pribadi penulisnya. Kesimpulan materi hari ini, esai merupakan karangan singkat yang bersifat subjektif, ditulis dalam bentuk prosa dan secara singkat. Esai memiliki 3 struktur, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Esai menggunakan bahasa yang baku, efektif, serta tidak banyak perumpamaan. Perbedaan esai dengan kritik sastra jelas adanya. Kritik sastra mengomentari atau menilai sebuah karya, sedangkan esai membahas suatu kejadian menurut pandangan pribadi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu dan materi yang telah kita sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai esai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perilaku saat menyampaikan materi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.